Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Bu Zaim akan mengajak kalian semua belajar materi statistika di kelas 8. Yuk kita pelajari satu persatu. Pada materi kali ini terdapat 3 subbab bagian. Yang pertama, data yang meliputi menganalisis data dalam bentuk tabel dan diagram. Yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data yang meliputi min, median, dan modus. Kemudian yang terakhir adalah ukuran penyebaran data yang meliputi jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Pertama, kita akan menganalisis data yang tercantum pada tabel. Disediakan data harga beras eceran di suatu pasar tradisional. Pada tabel tercantum bahwa pada kolom pertama yaitu tahun, pada kolom kedua yaitu harga beras. Kita lihat pada tahun 2011 harga berasnya masih 7.500. Semakin tahun semakin meningkat sampai pada tahun 2016 harga beras mencapai 10.300 per kilo. Dari sini kita bisa menganalisa yang pertama yaitu analisa perubahan rata-rata harga beras tiap tahun. Nanti kita bisa menghitung dengan menambahkan harga beras tiap tahun, kemudian membagi dari tahun 2011 sampai 2016. Yang kedua yaitu menganalisa mengapa harga beras tiap tahun kok meningkat. Jawabannya macam-macam. Yang pertama misalkan karena ada kenaikan harga bahan bakar yang bisa mempengaruhi distribusi beras dari petani ke pasar. Kemudian yang kedua misalkan di tahun tertentu ada cuaca yang tidak diinginkan sehingga mempengaruhi hasil panen, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kita akan mencoba menganalisis data yang tercantum pada tabel frekuensi kumulatif. Kamu lihat di situ disediakan data tentang nilai ulangan matematika di sebuah sekolah yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama memuat nilai ulangan yang terbentang antara 30 sampai 90. Kolom yang kedua memuat banyak siswa, yaitu banyak siswa yang mencapai nilai-nilai tersebut. Kolom yang ketiga memuat frekuensi kumulatif. Misalkan bisa kita baca, untuk nilai 30 dicapai oleh 2 orang siswa. Untuk nilai 40 dicapai oleh 4 orang siswa. Begitu juga seterusnya sampai untuk nilai 90 dicapai oleh 3 orang siswa. Nah, cara mengisi kolom frekuensi kumulatif adalah kita tulis lagi angka yang pertama, yaitu dari baris pertama kolom banyak siswa, yaitu angka 2. Kemudian untuk mengisi baris berikutnya yaitu penambahan angka pada baris pertama di kolom frekuensi kumulatif ditambah dengan angka pada baris kedua pada kolom banyak siswa, yaitu 6. Begitu juga seterusnya sampai pada baris terakhir yaitu angka 40. Nah, itulah cara mengisi angka-angka pada frekuensi kumulatif. Dari tabel ini kita bisa memunculkan analisa sebagai berikut. Misalkan analisa yang pertama, contoh kita analisis berapa nilai siswa yang paling banyak dicapai. Nah, kita lihat pada kolom banyak siswa bahwa frekuensi terbanyak adalah 12. Maka kesimpulannya nilai yang dicapai oleh banyak siswa adalah 60, yaitu sebanyak 12 siswa. Analisis yang kedua, misalkan berapa siswa yang nilainya di bawah 60. Dari sini kita cukup melihat dari frekuensi kumulatif, yaitu di bawah 60 adalah 50, 40, dan 30. Jumlahnya tinggal kita tarik pada baris yang memuat nilai 50, yaitu 11. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah siswa yang memperoleh nilai kurang dari 60 adalah 11 siswa. Cukup mudah bukan? Yang ketiga yaitu kita mencoba menganalisis data yang tercantum pada tabel kontingensi. Di situ diberikan data karyawan PT Karya Makmur yang meliputi
antara lain satu divisi, yaitu divisi produksi, pemasaran, keuangan, dan administrasi. Kemudian yang kedua yaitu jenjang pendidikan karyawan, dimulai dari S1, D3, D2, D1 sampai SMA. Di situ terdapat angka-angka yang tersebar di antara baris-baris dan kolom. Nah, kita bisa membaca bahwa angka-angka tersebut ada maknanya. Nah, makna tersebut akan muncul jika kita analisis. Contoh, misalkan kita analisis yang pertama. Divisi apa yang memiliki jumlah karyawan terbanyak? Nah, kita tinggal membaca dari jumlah di sebelah paling kanan, yaitu jumlah yang ada di kolom vertikal. Di situ ada angka yang terbesar adalah 78. Kita tinggal menarik barisnya, yaitu divisi pemasaran. Maka kesimpulannya yaitu divisi yang paling banyak jumlah karyawannya adalah pada pemasaran. Analisis yang kedua, coba kita memunculkan bahwa tingkat pendidikan karyawan terbanyak itu tingkat pendidikannya apa dan berapa orang. Maka kita tinggal membaca pada baris jumlah di sumbu horizontal. Di situ kita membaca bahwa terbanyak adalah angka 65 dan kita tarik ke atas bahwa angka 65 adalah jenjang S1. Jadi kesimpulannya yang terbanyak adalah karyawan yang berpendidikan S1. Nah, kali ini kita akan menganalisis data yang tercantum pada diagram. Kita awali dengan diagram garis ya. Di sini ada sebuah data tentang pertumbuhan tanaman kecambah. Nah, pada diagram garis ini kita bisa membaca bahwa tanaman kecambah yang pada grafik warna biru adalah ditempatkan pada tempat yang gelap. Sedangkan tanaman kecambah pada grafik merah itu di tempat yang terang. Kamu lihat bahwa tinggi maksimum yang dicapai di tempat gelap adalah 23 cm, sedangkan yang di tempat gelap adalah 12,9 cm. Jika analisis yang pertama kita munculkan, misalkan berapakah selisih pertumbuhan tanaman kecambah secara maksimal di tempat gelap dan terang. Di situ kita tinggal mengambil angka maksimal, yaitu tingginya 23 dikurangi 12,9 sama dengan 10,1 cm. Jadi sangat panjang sekali atau sangat besar sekali selisihnya. Kemudian yang kedua, analisis yang kita munculkan, misalkan mengapa tanaman kecambah tingginya lebih pesat atau lebih besar di tempat gelap daripada di tempat yang terang. Nah, dari sini kita bisa menjawab bahwa ada beberapa tanaman yang mempunyai hormon tertentu sehingga pada tempat gelap dia sangat pesat pertumbuhannya. Jadi ini tidak sama dengan tanaman yang pada umumnya yaitu sangat membutuhkan sinar matahari untuk pertumbuhannya karena membutuhkan proses fotosintesis. Pada tanaman kecambah tidak ada. Dia membutuhkan hormon auktin, di mana hormon ini akan aktif untuk memicu pertumbuhan tanaman jika berada di tempat yang gelap. Jadi kita bisa mempelajari dua hal. Yang pertama menganalisis data pada tabel, kebetulan ini tentang pertumbuhan tanaman. Yang kedua kita bisa memperoleh ilmu baru tentang biologi, bahwa ada loh tanaman yang pertumbuhannya pesat bukan karena fotosintesis tapi karena hormon tertentu. Contohnya adalah tanaman kecambah. Menarik bukan? Berikutnya kita menganalisis data pada diagram batang. Di sini kita tampilkan bahwa diagram batang berbentuk batang horizontal. Nah, data yang ada yaitu tentang data sebaran virus corona menurut usia. Pada sumbu vertikal adalah usia, kemudian pada sumbu horizontal adalah banyaknya pasien yang terjangkit. Kita lihat analisis yang pertama, berapa banyak jumlah
pasien virus corona yang berusia kurang dari 30. Kita lihat bahwa pada sumbu horizontal yang kurang dari 30 adalah pada diagram batang atau pada batang yang pertama yang berjumlah 4 dan batang yang kedua berjumlah 8. Maka jumlahnya adalah 8 tambah 4 sama dengan 12. Yang kedua analisisnya, mengapa pada pasien yang terkena virus corona di usia 50-59 tahun lebih banyak daripada yang di usia rentang 30-39 tahun. Nah, di sini kita bisa mendapatkan banyak data. Apa sebabnya? Antara lain bahwa di usia rentan, yaitu usia lanjut 50-59 tahun adalah sangat rentan imunnya, karena kesehatannya juga perlu dijaga, karena banyak sekali faktornya, antara lain banyak penderita penyakit bawaan yang serius seperti jantung, kemudian diabetes, darah tinggi, dan lain sebagainya yang bisa memicu penularan virus corona dengan cepat. Berbeda dengan usia 30-39 tahun yang secara kesehatan masih fit dan secara produktivitas tubuh juga masih maksimal. Jadi untuk itu kita bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi usia pasien maka semakin rentan untuk terpapar virus corona 19 ini. Nah, berikutnya kita akan menganalisis data yang tercantum pada diagram lingkaran, yaitu diberikan contoh data memori dalam flash disk. Kita lihat pada diagram lingkaran, yaitu materi pelajaran sebesar 40%, kemudian musik 10%, foto 15%, lain-lain 25%, dan ruang kosong 10%. Pada diagram lingkaran di samping menunjukkan bahwa kapasitas flash disk Narum sebesar 16 GB atau 16.000 MB. Kemudian Narum ingin menambahkan materi pelajaran yang baru, yaitu materi matematika sebesar 480 MB. Maka tentukan persentase materi pelajaran setelah ditambahkan oleh materi yang baru tadi. Yang kedua, jika Narum ingin menambahkan file foto sebesar 1220 MB, maka apakah flash disknya mencukupi? Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Langkah pertama, kita akan mencari atau membedah data yang ada pada flash disk Narum. Kita lihat pada tabel yang berwarna orange. Nah, di situ untuk ruang file kosong yaitu 10%, maka 10% kali 16.000 sama dengan 1.600 MB. Kemudian foto sebanyak 15% kali 16.000 sama dengan 2.400 MB. Musik sebesar 10% kali 16.000 sama dengan 1.600 MB. Materi pelajaran sebesar 40% sekali 16.000 sama dengan 6.400 MB. Terakhir, lain-lain sebesar 25% kali 16.000 sama dengan 4.000 MB. Kita akan mengulas analisis yang pertama. Jika Narum akan menambahkan file matematika baru sebesar 480 MB, maka berapakah persentase materi pelajaran yang baru setelah ditambahkan? Nah, kapasitasnya adalah 6.400 file semula, kemudian ditambah dengan ukuran file baru 480, maka totalnya adalah 6.880. Untuk menentukan persentase yaitu 6.880 dibagi jumlah semua kapasitas flash disk 16.000 kali 100% sama dengan 43%. Maka bisa kita lihat dengan jelas bahwa kenaikan persentase folder materi pelajaran yang asalnya 40% menjadi 43%, maka dia naik 3%. Analisis yang kedua, misalkan kita lihat bahwa ruang kosong sebesar
10%, yaitu sekitar 1600 MB. 1600 GB ini sudah terkurangkan materi pelajaran matematika tadi sebesar 480. Jadi sisanya adalah 1120 MB. Kemudian file foto baru yang akan ditambahkan Narum ke flash disknya adalah 1220 MB. Karena lebih besar file foto yang baru, maka flash disknya jelas tidak mencukupi. Langkah apa yang akan ditempuh oleh Narum agar termuat semua? Yang pertama, Narum bisa meneliti kembali file-file lama yang tidak dibutuhkan lagi, sehingga dia bisa menghapus, maka file-file foto yang baru bisa termuat di flash disknya. Langkah yang kedua, Narum tidak perlu menghapus file-filenya, tapi dia mengunggah di Google Drive, sehingga semua data yang ada di flash disknya akan terunggah semua dan menjadi kosong. Flash disk yang ada di data yang ada di flash disk Narum akan bisa dikosongkan, sehingga foto yang baru tadi bisa dimuat di flash disknya. Jadi itulah solusi-solusi yang bisa diatasi oleh Narum. Kalian tentunya pasti suatu saat akan mengalami seperti itu, jadi bisa saja mengambil langkah yang pertama atau yang kedua. Demikian materi yang pertama, yaitu tentang menganalisis data yang tercantum pada tabel dan diagram. Pada materi berikutnya, kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Sampai di sini pelajarannya, semoga manfaat dan kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.